Kak, boleh kenalan nggak? Oh boleh. Guys, ada yang mau kenalan. Siapa tuh? Itu. Hai. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, mata kuliah Keuangan Publik, akan menjelaskan materi dengan judul Evaluasi Keuangan Negara dan Daerah. Perkenalkan, saya Widya Putri Aziza dengan NIM 207. Perkenalkan, saya Mutewanda Aziza dengan NIM 197. Perkenalkan, saya Nita Syarani dengan NIM 257. Saya Rahmita Regina dengan NIM 218. Saya Anastasia Nurila dengan NIM 204. Saya Alvina Spiana dengan NIM 239. Berikut penjelasan materi kami, selamat menyaksikan. Mari kita bahas tentang keuangan negara. Keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Nah, evaluasi keuangan negara adalah proses menilai apakah pengelolaan dana publik yang baik sudah dilakukan dengan akurat sesuai dengan aturan dan juga prinsip tata kelola yang baik. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan, ada 3 landasan hukum yang ada pada evaluasi keuangan negara ini. Yang pertama yaitu ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pengawasan, pengelolaan, dan akuntabilitas keuangan negara. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Lembaga Pemeriksa Keuangan, dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Nah, jadi yang selanjutnya itu ada ruang lingkup pelaksanaan evaluasi keuangan negara. Nah, jadi teman-teman saat menjalankan tugas yang diamanatkan oleh konstitusi, nah Badan Pemeriksa Keuangan atau disebut dengan BPK itu memiliki area pemeriksaan yang mencakup seluruh elemen pengelolaan keuangan negara nih. Nah, secara umum BPK itu melakukan 3 tipe pemeriksaan nih, utama dalam evaluasi keuangan negara. Itu yang pertama ada pemeriksaan laporan keuangan. Nah, jadi BPK itu mengevaluasi apakah laporan keuangan disebut dengan cara yang transparan dan akuntabel. Nah, serta menyajikan informasi yang relevan nih, terus dapat diandalkan, mudah dibandingkan, dan mudah dipahami untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintahan pusat. Lalu yang kedua ada pemeriksaan kinerja. Nah, jadi tujuan dari pemeriksaan kinerja itu adalah untuk menilai seberapa efektif, efisien, dan ekonomis penggunaan sumber daya negara. Lalu yang terakhir atau yang ketiga itu ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau disebut dengan PDTT. Nah, pemeriksaan itu dilakukan dengan fokus pada aspek tertentu yang memerlukan perhatian lebih. Prinsip dan tujuan dari keuangan negara. Prinsip yang pertama yaitu keterbukaan informasi. Pemerintah harus transparansi dalam proses penyusunan, penggunaan, dan pengelolaan keuangan negara agar masyarakat dapat mengetahui kemana arah dan tujuan uang tersebut digunakan. Yang kedua yaitu pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pemerintah harus menggunakan uang tersebut harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan keaslian penggunaan tersebut. Yang ketiga yaitu optimalisasi penggunaan. Optimalisasi penggunaan artinya pemerintah harus efisiensi, tidak boros, dan keuangan tersebut harus mendapatkan hasil yang maksimal. Yang keempat atau yang terakhir yaitu pencapaian tujuan. Uang tersebut digunakan untuk mencapai tujuan negara atau pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan yang pertama yaitu menilai kinerja program. Kedua itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga yaitu mendukung pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu mendorong pembelajaran organisasi, dan yang terakhir yaitu mendefinisikan resiko. Hasil evaluasi keuangan negara. BPK melakukan penilaian atas kualitas keuangan negara. Penilaian tersebut meliputi pertama, wajar tanpa pengecualian atau WTP, yaitu laporan keuangan sesuai dengan standar yang ada. Kedua, wajar dengan pengecualian atau WDP, yaitu laporan keuangan cukup baik namun masih perlu ada perbaikan yang dilakukan. Ketiga, tidak wajar atau TW, yaitu laporan keuangan terdapat kesalahan dan tidak sesuai dengan kondisi lapangan yang ada. Dan yang terakhir, yang keempat, tidak memberikan pendapat atau TMP, yaitu BPK tidak memberikan pendapat atas
atas pemeriksaan yang tidak memadai. Secara umum, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPK menunjukkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintahan serta memberikan saran untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Evaluasi keuangan negara. Evaluasi keuangan negara digunakan untuk melihat keberhasilan pengelolaan keuangan pemerintahan daerah. Menurut PMK 214 PMK 02 2017, evaluasi ini mencakup proses pengukuran, penilaian, dan analisis kinerja keuangan tahun yang berjalan dan tahun sebelumnya untuk menyusun rekomendasi perbaikan ke depannya. Tujuan evaluasi keuangan daerah yaitu memastikan anggaran dikelola sesuai dengan rencana dan digunakan secara efisien dan juga tepat sasaran. Selanjutnya itu ada indikator dalam evaluasi kinerja keuangan daerah. Yang pertama itu ada pendapatan daerah, di mana ini mengukur kemampuan daerah menghasilkan penerimaan untuk membiayai pembangunan. Yang kedua itu belanja daerah, yaitu menilai efisiensi dan juga efektivitas pengelolaan pemerintah. Yang ketiga itu ada investasi daerah, yaitu menilai apakah dana investasi memberikan manfaat bagi pembangunan. Yang keempat itu ada utang daerah, mengecek kemampuan daerah mengelola dan membayar utang. Dan terakhir itu adalah kesehatan keuangan daerah, di mana menilai stabilitas keuangan dan kemampuan memenuhi kewajiban. Selanjutnya yaitu regulasi evaluasi laporan keuangan pemerintah daerah, yang dimana evaluasi laporan keuangan ini seperti laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan perbaikan, menetapkan langkah korektif, serta memperkuat kualitas pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya ada evaluasi laporan keuangan pemerintah daerah yang dimana dia memiliki regulasi, yaitu yang pertama pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi, kedua evaluasi laboratorium dan administrasi, ketiga evaluasi penjagaan, keempat identifikasi selisih antara anggaran dan realisasi, lima evaluasi realisasi pendapatan daerah, keenam itu ada evaluasi realisasi belanja daerah, ketujuh evaluasi realisasi pembiayaan, delapan evaluasi atas neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga materi yang kami berikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.